Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerusaken kultum yang kemarin terkait sholat Jumat, bahwa menawi kula panjenengan sudah ketinggalan rakaat keduanya imam sehingga kita tidak bisa mengikuti, tidak bisa mendapatkan rakaat pertama, sehingga kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jamaah sholat Jumat. Diwangsuli sekedhik bahwa untuk mendapatkan jamaah sholat Jumat yang sah, kita harus mendapatkan jamaah pada rakaat pertama. Jadi misalnya imam sudah pada rakaat kedua, tapi kita bisa menyusul untuk mendapatkan satu rakaat yang sempurna, maka kula panjenengan masih sah sholat Jumatnya dan nanti hanya menambah satu rakaat saat imam sudah salam. Akan tetapi menawi boten mendapatkan satu rakaat yang sempurna, sehingga kita tidak sah sholat Jumatnya, tidak mencukupi untuk sholat Jumat, maka kita sholat zuhur. Jadi meskipun tadi usolli fardhal Jumu'ati makmuman, tapi ketika tidak mendapat satu rakaat, maka kita nanti bukan menambah satu rakaat, bukan menambah dua rakaat, tetapi sholatnya 4 rakaat. Meskipun niatnya sholat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur. Begitu juga menawi wis entek sama sekali teko nang masjid, imam wis tahiyat akhir, lalu kita baru takbiratul ihram makmum, terus mantun takbiratul ihram duduk, maka nanti kita sholatnya 4 rakaat. Nah, nopo malih nek wis ketinggalan Jumatan teko nang masjid, imam wis salam, maka kita tidak sholat Jumat, tapi kita sholat zuhur, niatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Nah, sakniki menawi wonten imam ketika khutbahnya misalnya wonten jangkep, khutbahnya misalnya kurang lengkap, kan enten rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah itu diantaranya enten hamdalah, enten sholawat, enten wasiyah bil khair, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian enten doa pada khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Tetapi doa khusus untuk khutbah yang kedua, yaitu doa kebaikan untuk mukminin mukminat. Nah, yang kesemuanya ini harus berbahasa Arab dengan segala ketentuan yang berlaku yang berbeda dengan pidato. Hamdalah ya ketentuan kudu alhamdulillah, utawa alhamdulillah, utawa ahmadulillah, ahmadullah, nahmadullah. Memang harus banyak belajar di sini. Lajeng sholawat ngoten. Sholawat niku kudu ucapan yang metu dugi sholat kali Muhammad. Jadi kudu enten Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, utawa sallallahu ala Muhammad, utawa
sallallahu ala rasulillah utawa sallallahu ala nabiyillah ala nabiyyi ala rasul. Tidak boleh namun sallallahu alaihi itu nggak boleh. Misalnya kan sering enten asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Nah, atau yang lain. Kemudian lek enten khutbah-khutbah sing kurang kaya ngoten niku. Kemudian kok khutbahnya mboten diulangi. Terus lanjut sholat. Terus matur salam mboten diulangi malih sholat Jumate. Maka kula panjenengan baleni sholat sing jenenge i'adah. Baleni sholat niku ora 2 rakaat tapi 4 rakaat. Dados kula panjenengan khutbah napa jenenge Jumatan niku boten angsal film saja ini. Di samping pertama kita memang mendengarkan khutbah, yang kedua kita harus mengamati khutbah ini bener ta ora. Ngoten. Terutama rukun-rukunnya niki khutbah bener ta ora. Rukun-rukunne wis jangkep apa durung. Lek mboten jangkep terus dilanjut kita mboten mampu untuk mengingatkan. Nah, maka kita i'adah. Jadi sholat dhewe 4 rakaat, mboten 2 rakaat. Makane sholat Jumat niku mboten enten jenenge adaan. Kemarin kan ditanyakan. Mboten enten sholat Jumat itu adaan karena mboten kenging diqodoi. Jadi nek ketinggalan Jumat nanti mboten sholat ngodoi Jumat mboten. Tapi ngodoi dengan sholat zuhur. Wong sing di waktune mawon menawi sudah ketinggalan Jumat niki mboten mboten ngijoli sholat Jumat tapi ngijoli dengan sholat zuhur, apalagi kalau sudah kehilangan waktunya. Jadi misalnya perjalanan karena macet gak iso nemu sholat Jumat, maka nanti mboten sholat Jumat dhewe utawa sholat 2 rakaat, tetapi sholat zuhur 4 rakaat. Ya, dimaksud malih menyikapi pertanyaan kemarin. Lek enten tiyang niat sholat Jumat usolli fardhul Jumu'ati adaan imaman, ya niku mboten perlu muni adaan niku mboten perlu. Karena sholat Jumat itu tidak ada adat, tidak ada qadha. Sholat Jumat ya wis mek ngono tok. Berbeda dengan apabila kita kehilangan sholat zuhur. Sholat zuhur atau sholat asar kalau sudah kehilangan waktunya, kita harus mengqadha ya qadha ya pancet 4 rakaat. Lah kehilangan sholat maghrib nggih qadhae 3 rakaat. Nah, beriku maka iso niat sholat maghrib sholli fardhul maghribi pada rakaatin mustaqbil qiblati adaan. Nah niku saged. Meskipun itu tidak harus. Nah, menawi sholat Jumat boten wonten adaan, dan kemudian kalau ketinggalan kita mengganti dengan sholat zuhur. Boten niat sholat Jumat tapi niat sholat zuhur. Nah niki mangke harus banyak belajar kita, terutama kalau kita sholat Jumat di perjalanan atau di tempat lain yang kita tidak mungkin untuk menegur. Boleh menawi kula panjenengan ketika wonten kekurangan diamati mawon khutbahnya, diamati mawon, misalnya durung ono alhamdulillah utawa durung ono sholawate utawa durung ono Al-Qur'ane utawa di yang akhir niku gak ono dungane. Sebab napa? Sebab rukun-rukun khutbah itu memang tidak harus berurutan. Tidak harus kudu hamdalah dhisik, kudu sholawat dhisik, tidak harus. Nggih, tidak harus tertib
Akan tetapi memang biasanya hamdalah dhisik, terus maca syahadat. Meskipun syahadat itu tidak harus, bukan bagian dari rukun khutbah. Kemudian sholawat, ya sholawatnya ya kudu jangkep. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad, dan enten sholli enten Muhammad, boten alaihi, boten pareng niku tidak mencukupi. Dibuka di berbagai kitab fikih, lek muni alaihi niku boten sah khutbah. Lajeng untuk Al-Quran, bacaan ayat Al-Quran itu tidak harus pada kedua khutbah. Pada satu khutbah, salah satu khutbah sudah cukup. Lajeng untuk khutbah kedua juga sama. Menawi khutbah pertama belum ada Al-Qurannya, maka harus ada Al-Qurannya. Yaitu hamdalah, sholawat, Al-Quran, dan ditutup dengan doa. Penting lagi, seringkali kita mendapati wasiatnya itu bukan bahasa Arab. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Kalau sebelumnya sudah ittaqullah, enggak masalah. Tapi kalau tidak ada ittaqullah, itu tidak boleh. Jadi rukun-rukun khutbah itu harus berbahasa Arab. Nah, lek boten enten ittaqullah, enten sumu syahrakum, sallu khamsakum, boten napa-napa. Karena di sini wasiat bil khair, wasiat untuk kebaikan. Jadi tidak harus ittaqullah, tapi bisa dengan lafaz lain. Yang penting wasiat untuk kebaikan. Nah, kalau ingin malih bahwa kalau Jumatan, karena ini adalah menyangkut kepentingan ibadah kita masing-masing, pribadi-pribadi, maka kita jangan tidur dan kita harus mengamati khutbah ini sebentar dulu. Ada nggih, matur nuwun, mugi-mugi dadosaken introspeksi dan tambah ilmu, dadosaken ibadah kula panjenengan dari waktu ke waktu semakin meningkat, semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo pertanyaan. Menawi enten kesalahan kados niku kirang ngoten nggih. Kan mboten anu terus jamaah madrasah protes. Dalem protes kan malah terus batal Jumatan. Ya napa niku? Nggih, di akhir khutbah kalau ada khutbah kurang dinteni mawon, engko ditambahikan gak wonten kali khatib. Sebab apa? Sebab tidak harus berurutan memang. Jadi misalnya sholawatnya si durung, upaya sholawat kok gak sholawat, nah dinteni. Nah terus ini sampai khutbah berakhir, lho kok gak ono sholawatnya, berarti khutbahnya kurang. Nah ini makin saya diutakan i panjenengan dereng maca sholawat. Nah ngoten niki makin kalau ada kekurangan atau ada kesalahan, khutbah harus dimulai dari awal malih. Jadi khutbah itu harus terus menerus antara rukun-rukun khutbah yang satu dengan yang lain itu harus berjalan terus menerus. Antara khutbah yang pertama dengan yang kedua itu harus terus menerus, dan dijeda hanya duduk sebentar, tidak lama. Waktunya tidak lama itu ukurannya nopo ora sampai cukup digawe sholat sak rakaat. Nah niku jenenge boten suwi. Ajeng mangke antara khutbah dengan sholat itu juga berlangsung terus menerus. Mek jeda oleh iqamah, kemudian persiapan. Makanya lek dadi imam sholat Jumat niku lek persiapan aja suwi-suwi. Lek memperingatkan makmum juga gak oleh suwi-suwi. Kudu cepet, antara khutbah dengan sholat itu kudu cepet. Mboten asal kok wis suwe napa sajadah kemudian memperingatkan monggo di toto barisane sing lurus nggih. Niku kesuwen. Niku mangke boten memenuhi syarat untuk sahnya sholat Jumat. Jadi harus berlangsung cepat. Usolli pun juga gak usah suwe-suwe. Sing saya yang mau mudhun teko mimbar
wis napa langsung madhep kiblat nggih lek usolli nggih monggo tapi aja suwe-suwe. Memang begitu rumitnya memang, tapi memang ini harus benar-benar dimengerti oleh semuanya. Supados napa mangke menawi meragukan iki sholat Jumat iki bener ta gak sah ta gak ngoten. Lek gak dibaleni, maka kita baleni piyambak dengan sholat dulu. Sampai dikabul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.